Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Seiregen Souki season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita awal diperlihatkan masa kecil Ayase Miharu dan juga Amakawa Haruto. Dia akan pindah rumah karena orang tuanya bercerai. Lantas Miharu selaku teman kecil Haruto sungguh terpukul atas kepergian sahabatnya itu. Apalagi kedua bocah tersebut saling jatuh cinta. Alhasil sebelum berpisah, Haruto berjanji untuk menikahi Miharu setelah Haruto besar nanti. Akan tetapi untuk menikah dengan Miharu, dia harus mempersiapkan dirinya mulai sekarang. Keduanya berjanji bertemu kembali di umur yang lebih matang. Setelah beberapa tahun Haruto masuk ke sekolah yang dekat di wilayah rumah Miharu. Haruto segera mencari keberadaan Miharu. Saat ini Miharu malah sibuk bermain dengan bestinya. Kelihatannya Satsuki kesal karena Takahisa langsung meninggalkannya sewaktu menemui Miharu. Melihat hal itu, Miharu hanya tertawa menyaksikan kegaduhan dua bestinya. Tidak lama mereka menjemput Aki dan juga Masato selaku adik junior. Kemudian mereka memutuskan untuk menyarankan hari spesial ini, namun secara mendadak mereka masuk ke dunia isekai. Hal tersebut membuat Miharu dan kawan-kawan auto shock dengan penampakan dunia lain. Tiba-tiba Haruto muncul sebab dia telah lama tinggal di isekai. Awalnya Haruto merupakan teman kecil Miharu, namun sayangnya Haruto tewas dan berpindah kehidupan di isekai. Meskipun begitu, Haruto masih mengingat kehidupan di dunia sebelumnya. Saat ini, Haruto menyadari kemunculan para warga bumi. Segeralah Haruto mencari keberadaan Miharu dan kawan-kawan. Sebab salah satu ponsel mereka tertinggal di wilayah yang dikunjungi oleh Haruto. Langsung saja Haruto menelusuri perjalanan menemukan mereka. Sementara itu, Miharu and the Gang malah ditangkap dan juga diculik oleh warga isekai. Sehingga Miharu sungguh ketakutan, mereka ingin diperjualbelikan menjadi budak. Di tengah kegentingan, Miharu mencoba untuk mencari cara menjemput para anggotanya. Tidak lama Haruto datang dan dia akan membantu para besti. Namun sayangnya Haruto malah diusir karena mengganggu pekerjaan para bandit. Terpaksa Haruto mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang para bandit itu. Di kesempatan itu Haruto memaksa kepala bandit melepaskan para budak sehingga mereka terselamatkan oleh kedatangan Haruto. Setelah itu, Haruto membawa Miharu dan kawan-kawan berangkat ke rumahnya. Di perjalanan Miharu ke isekai, Satsuki dan juga Takahisa tidak ikut. Kemudian Miharu mengucapkan terima kasih atas bantuan Haruto, makanya mereka segera memperkenalkan diri. Namun Miharu kaget saat nama pria yang menolongnya adalah Haruto. Namun Haruto tidak mengakui dirinya masih Haruto yang dulu, karena Haruto telah bereinkarnasi dan hidup di dunia isekai cukup lama. Di waktu yang sama, Haruto dejavu dengan Aki yang merupakan adiknya di dunia lama, sehingga Masato juga ikut memperkenalkan dirinya. Makanya Haruto menyimpulkan kalau Masato adalah anak dari ibunya dari suami barunya. Akan tetapi Haruto yang sekarang sudah tidak menjadi Haruto yang lama, karena dia memiliki identitas baru sebagai Ryo. Tidak lama mereka pun sampai di wilayah tempat tinggal Haruto. Lantas Haruto menjelaskan walaupun kelihatan seperti bongkahan batu, tapi rumahnya bisa ditinggali. Bahkan ketika masuk ke rumah mereka akan mendapatkan banyak ruangan. Tidak lama muncullah Aishia dan juga Celia menghampiri Haruto. Kelihatannya mereka masih menggunakan bahasa dunia isekai. Makanya geng Miharu belum mengerti ucapan dari keduanya. Agar paham, Aishia menyihir geng Miharu supaya mengerti bahasa isekai. Sedangkan Celia dapat mengerti bahasa dunia bumi.
Setelah itu Celia dan juga Miharu disihir oleh Aishia yang merupakan sosok roh cantik. Setelahnya mereka memasuki wilayah rumah yang cukup besar. Setibanya di sana Haruto meminjamkan tempat pemandian untuk para bestinya. Lantas Miharu dan juga para bestinya segera mandi di pemandian itu. Sembari merilekskan diri, Miharu dan juga Aki mulai berbincang. Sementara Haruto menyiapkan minuman untuk Masato, sehingga keduanya asyik mengobrol bersama. Tidak lama kemudian Celia dan kawan-kawan muncul. Mereka segera memperlihatkan pakaian barunya. Haruto cukup senang menyaksikan Celia dan juga yang lainnya menggunakan baju yang nyaman. Namun tetap saja besok mereka akan berbelanja baju agar ada gantinya. Sayangnya Miharu dan kawan-kawan tidak memiliki uang sehingga Haruto yang akan menanggungnya. Di kesempatan itu Haruto mengajak gengnya makan bersama sebab sejak tadi Haruto telah menyiapkan hidangan makan malam. Sembari makan, Haruto juga mulai membuka pembicaraan. Makanya Miharu bertanya apakah mereka bisa kembali ke bumi. Namun sayangnya Haruto tidak mengetahuinya. Dia hanya sadar kalau geng Miharu muncul karena sihir pemanggil. Tampaknya Miharu mengkhawatirkan duo temannya yang sebelumnya bersama mereka. Miharu takut teman-temannya terluka atau diculik. Sebab jika Haruto tidak nongol, mungkin mereka telah menjadi budak sekarang. Makanya Miharu sungguh bersyukur diselamatkan oleh Haruto. Lalu perbincangan mereka semakin seru membuat Aishia menjadi lelah, apalagi dia telah banyak menggunakan sihir. Di kesempatan itu Aishia memeluk Haruto untuk mengumpulkan energinya. Namun sayangnya Celia marah, dia tidak terima Haruto dan juga Aishia nempel-nempel. Selanjutnya diperlihatkan perkumpulan geng Haruto. Aishia masih memeluk Haruto. Hal tersebut membuat Celia marah kepada hubungan mereka. Lantas Celia mempertanyakan soal kedekatan keduanya. Segeralah Haruto menjelaskan Celia adalah sosok roh yang memiliki kontrak dengan Haruto. Makanya Aishia perlu menempeli tubuh Haruto jika kehabisan energi. Tidak hanya itu saja, Aishia masih bisa mencari energi di tubuh Miharu yang tiba-tiba terdeteksi sihir yang cukup besar. Hal tersebut membuat Haruto dan kawan-kawan kaget, ternyata tubuh Miharu cukup kuat. Setelahnya mereka mulai bersiap masuk ke kamar yang diberikan Haruto untuk beristirahat. Setibanya di kamar sendiri, Haruto mulai mengingat tentang dirinya yang lama. Akan tetapi Haruto percaya dirinya sekarang bukan lagi sosok Haruto yang dulu. Tiba-tiba Haruto dikunjungi Celia untuk mengobrol. Makanya Haruto mulai menceritakan tentang hidup sebelumnya kepada Celia sebelum mereka bertemu. Bahkan Haruto juga mengingatkan Celia tentang pertemuan pertama mereka. Waktu itu Celia melihat Haruto dalam wujud kecil. Namun dia tidak sangka kalau Haruto di dunia lama berumur 18 tahun lebih tua dari Celia. Saat berada di Isekai, Haruto menjadi sosok pria bernama Ryo. Dia terus bertumbuh dan juga berkembang hingga usia 16 tahun sampai seperti sekarang. Kemudian diperlihatkan suasana di kerajaan Baltrum, ibu kota kerajaan Betran. Kelihatannya Charles tengah mengalami masalah karena Celia yang merupakan tunangannya menghilang. Kemudian Charles menjawab perkataan Reis. Dia mengatakan kalau dirinya telah membasmi bandit yang menjadi pelakunya. Meskipun begitu, tapi Charles belum bisa menemukan jejak Celia, sehingga ibu kota sedang ditutup karena sibuk mengalami pemeriksaan. Kemudian mereka mengubah pembicaraan ke arah pahlawan yang baru muncul. Di sisi lain, pahlawan yang baru dipanggil tengah dirawat di wilayah kekuasaan Marquis Rodin di ibu kota wilayah Rodania. Si pahlawan bersenang-senang dijamu dengan sangat spesial. Di kesempatan itu, pelayan yang bernama Roana melayani dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pahlawan berpikir dia harus menikmati momen tersebut. Lalu Hiroaki diajak berbincang oleh keluarga Tuan Putri. Padahal awalnya Hiroaki tidak menyangka kalau dirinya akan disebut sebagai sosok pahlawan. Namun secara mendadak Hiroaki berpindah tempat ke dunia lain. Kemudian diperlihatkan pertemuan Hiroaki dengan Tuan Putri Flora.
Tampaknya Flora dan juga Duke Gustav berkunjung mendekati pahlawan Hiroaki, sehingga mereka yakin Hiroaki adalah sosok pahlawan panggilan ke negeri mereka. Hiroaki sendiri kebingungan tiba-tiba sampai di dunia lain. Kemudian Hiroaki sadar kalau dirinya merupakan sosok penting. Sebab sang Tuan Putri begitu menghormatinya sebagai pahlawan. Oleh karena itu Hiroaki tidak membuang kesempatan dan meyakinkan orang bahwasanya dia sangat berguna. Selanjutnya Tuan Putri Flora membawa Hiroaki pulang ke istana. Kembali ke masa sekarang, Hiroaki sungguh senang disambut oleh keluarga kerajaan. Lalu setelah makan, Hiroaki berbincang dengan Tuan Putri Flora dan juga yang lainnya. Kemudian mereka membuka tentang kepahlawanan Hiroaki. Akan tetapi Hiroaki bertanya apakah dia bisa kembali ke dunianya. Namun sayangnya jawabannya iya atau tidaknya belum bisa dipastikan. Kemudian Hiroaki mempertanyakan tentang penculikannya secara tiba-tiba. Lantas Duke Huguenot menjelaskan kalau Hiroaki bukan diculik, melainkan diamankan sebagai pahlawan. Sementara di sisi lain, Miharu dan kawan-kawan bersiap berbelanja. Mereka harus menggunakan penyamaran agar tidak terlalu mencurigakan. Sedangkan Masato dan juga Aki akan di rumah saja menunggu kepulangan para kakak-kakaknya. Langsung saja Celia digendong oleh Aishia, sedangkan Haruto membawa Miharu dengan ala bridal style, sehingga mereka segera terbang menelusuri perjalanan. Lantas Celia dan juga Aishia mulai berbincang sembari di perjalanan. Bahkan Aishia memuji kemunculan Celia yang berhasil membuat Haruto nyaman dengan orang lain. Oleh karena itu Aishia memuji keberadaan Celia yang berguna. Sebelum bergerak ke pasar, mereka merubah warna rambut menjadi berwarna agar tidak mencolok jika berwarna hitam. Kemudian para wanita sibuk memilih baju dan juga aksesoris yang ingin dibelanjakan. Lantas Haruto disarankan membeli pakaian sebab baju Haruto sudah sedikit lusuh. Sehingga Haruto direkomendasikan oleh staf perdagangan Rika. Mau tidak mau Haruto terpaksa membelinya karena trik marketing mereka berhasil. Sedangkan di rumah, tamu kerajaan Baltrum Nyonya Lisolet tengah bersantai. Di kesempatan itu pelayan bernama Arya masuk menemuinya. Sehingga Arya meminta Liselot melupakan pekerjaan dan juga merefresh otaknya. Di kesempatan itu mereka mulai membicarakan tentang Celia yang menghilang. Sementara geng Haruto sudah pulang ke rumah. Segeralah mereka membongkar barang belanjaan untuk disimpan. Sementara Masato dan juga Aki sungguh bersemangat mendapatkan baju dan juga aksesoris yang keren. Hal tersebut membuat mereka segera memakainya karena penasaran. Lalu geng Haruto mulai berbincang serius kembali soal Satsuki dan juga Takahisa. Haruto menginfokan kemungkinan mereka salah satu dari pahlawan yang terpanggil. Sebab sampai sekarang keduanya masih belum ditemukan. Namun Haruto sudah mencari keduanya untuk Miharu. Kemudian, setelah berbincang mereka memutuskan untuk makan. Makanya Miharu dan kawan-kawan menyiapkan hidangan masakan. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan yang akan dilakukan oleh Haruto. Di kesempatan itu Haruto berpamitan kepada para rekannya. Haruto juga menitipkan Miharu dan yang lainnya kepada Aishia supaya dijaga olehnya. Sebab jika terjadi sesuatu, Aishia yang memiliki sihir pasti mampu membantu. Langsung saja Haruto berangkat menelusuri perjalanan. Tidak lama Haruto telah sampai di desa Pararo. Haruto cukup senang dia bisa kembali dengan selamat ke desa tersebut. Tidak lama, Larifa muncul. Dia segera memeluk Haruto. Dikarenakan terlalu rindu, Latifa mengabaikan orang lain dan langsung memeluk Haruto. Begitu pula dengan para roh lainnya segera menyambut kedatangan Haruto. Dikarenakan mereka telah merasakan getaran sihir yang cukup kuat, sehingga Latifa and the gang buru-buru ke lokasi. Ternyata benar, Haruto telah datang ke desa. Lalu Alma menceritakan kepada Haruto kalau Sarah dan juga Latifa yang kesibukan mencari sumber sihir. Saat ini semua orang memang sudah tidak sabar ketemu lagi dengan Haruto. Hal tersebut membuat Haruto senang dan mengajak mereka pulang. Sebab tujuan Haruto datang adalah untuk meminta bantuan para tetua desa. Sehingga Haruto segera dibawa bertemu para tetua. Setibanya di ruangan pertemuan, Haruto menjelaskan tentang kemunculan para pahlawan.
Mendengarkan hal itu, para tetua desa kebingungan mengapa Haruto bisa mengetahui kemunculan para pahlawan dari lingkaran sihir. Kemudian Haruto menceritakan tentang Miharu dan juga kedua bocah, sebab kemunculan mereka adalah hal yang tidak terduga. Namun sisa kedua teman malah menghilang, membuat Haruto menjadi bingung. Sehingga dia menyimpulkan bahwasannya Satsuki dan juga Takahisa terjebak dalam celah ruang dimensi. Makanya para tetua desa menyadari kalau mereka berdua adalah pahlawan. Ternyata geng Miharu terjebak oleh sihir pemanggilan. Mereka ketiganya terhempas jauh dari kedua kandidat pahlawan. Tidak hanya itu saja, Haruto juga menceritakan kalau Miharu dan kawan-kawan tinggal di dunia yang sama seperti tempat tinggal Haruto dulu. Haruto menginginkan para tetua membantunya untuk menjaga geng Miharu, sebab sekarang Haruto harus mencari informasi mengenai cara mengembalikan geng Miharu ke dunia mereka. Sebelum itu terjadi, Haruto harus mencari banyak penelitian terlebih dahulu. Namun jika terus bersama mereka, Haruto tidak akan mendapatkan petunjuk karena sulit bergerak. Sembari Haruto mencari, dia menginginkan anggotanya dititipkan di desa untuk dijaga, sehingga para tetua dengan senang hati menerima mereka karena permintaan dari Haruto. Lantas Haruto menambahkan satu orang lagi, yaitu Celia. Dia adalah wanita yang pernah menyelamatkan Haruto. Kemudian Haruto membantu Celia kabur dari pernikahan paksaan keluarganya. Setelah mendengar itu, para tetua malah tertarik dengan sikap Haruto. Lantas mereka menginginkan untuk membantu. Setelahnya Latifah dan juga Haruto mulai berbincang di balkon sambil menghirup udara segar. Kemudian Haruto meminta maaf kepada Latifah kalau dia menceritakan kisah lampaunya tanpa izin Latifah. Apalagi Latifah sungguh dekat dengan Kak Haruto. Oleh karena itu Latifah bertanya apakah dia juga harus menceritakan kisahnya di masa lampau juga. Namun Haruto tidak pernah memaksa kepada Latifah. Sebab tujuan Haruto cerita agar para tetua tahu duduk permasalahan Haruto yang tengah meminta bantuan. Lalu Haruto juga mengisahkan mengenai Miharu, sosok wanita yang disukai olehnya. Haruto menjelaskan tentang Aki yang merupakan adiknya. Walaupun sudah lama tidak ketemu, tapi Haruto masih menyayangi keluarganya. Namun Haruto tetap menginginkan rahasia kehidupan sebelumnya hanya diketahui oleh keduanya saja. Lalu Haruto mengelus kepala Miharu. Keesokan harinya, Haruto diantarkan oleh Latifah dan juga warga desa, sebab Haruto akan berangkat pergi membawa para anggotanya. Kemudian Latifah galau karena Haruto masih lama kembali ke desa, sehingga yang lain hanya tersenyum menyaksikan sikap manja Latifah kepada Kak Haruto. Segeralah Haruto berangkat meninggalkan lokasi. Di sisi lain, Liselot tengah berbincang dengan Raja Francois. Sang raja sungguh senang dengan laporan yang diberikan oleh Liselot. Setelahnya Raja Francois meminta Liselot berangkat ke tempat Duk Huguenot. Di sana Liselot akan mengundang pahlawan Hiroaki bersamaan dengan pertemuan pahlawan di wilayah Raja Francois. Makanya Liselot menanyakan nama pahlawan kepada Putri Carlot yang merupakan anak dari raja. Ternyata pahlawannya adalah Satsuki dan juga Takahisa, sehingga Liselot segera melakukan tugas dari raja. Sedangkan di sisi lain, terlihat sosok penjahat yang telah menyiapkan penelitian boneka monster. Sepertinya geng Haruto dan kawan-kawan harus berhati-hati. Keesokan harinya, Masato dan juga Kak Celia tengah belajar bahasa, sehingga Masato mendengar ajaran dari Celia. Kemudian Aki menemani Mbak Miharu masak. Aki kesal karena Miharu ternyata masih mengingat Haruto. Bahkan Miharu sampai menyamakan Ryo dengan Haruto di isekai, sehingga keduanya malah bertengkar karena salah faham. Ketika Aki keluar, dia diikuti oleh Miharu. Tidak terduga Miharu kaget tiba-tiba mereka diserang oleh para monster. Kemudian Aisyah segera turun tangan menyelamatkan mereka. Tidak lama Haruto muncul, dia ikutan menyingkirkan para monster. Setelah usai, Haruto dan kawan-kawan masuk ke rumah kembali. Kemudian mereka bersiap untuk makan siang karena sudah kelaparan. Tampaknya Haruto mencoba tidak ambil pusing dengan kejadian barusan. Selanjutnya diperlihatkan situasi tenang pada wilayah rumah Latifah. Dia bergumam tentang kedatangan kembali sang kakak. Sebab kali ini Haruto tidak sendiri. Dia membawa para bestinya berkunjung ke desa langsung.
Apalagi setelah ini Haruto akan berangkat mencari informasi penting soal perpindahan tempat. Tampaknya Latifah kaget bertemu dengan banyak orang baru. Meskipun bertemu banyak orang, Latifah tidak boleh menceritakan kisah masa lalunya. Begitu pula Haruto melarang Latifah dan memilih merahasiakannya. Tidak lama geng Haruto muncul membuat Latifah sadar. Dia pun segera mencari keberadaan sang kakak. Ketika ketemu, Latifah buru-buru memeluk Haruto melepaskan rindunya. Setelah itu Aisyah malah mendapatkan sambutan yang mengejutkan sebab teman-teman Latifah malah menyembah Aisyah. Sontak saja geng Miharu menjadi kaget, mereka tidak menyangka kalau Aisyah begitu tersohor. Kemudian Haruto menjelaskan Aisyah adalah sosok roh yang bisa jadi dewa, makanya dengan kelebihan tersebut dia menjadi sedikit terkenal. Sehingga Miharu dan kawan-kawan mulai berkenalan dengan warga desa. Di kesempatan itu Celia auto shock menyaksikan bulu ekor milik Latifah sebab Celia sungguh bersemangat sewaktu menyentuh bulu ekor Latifah. Kelihatannya Latifah sungguh santai, dia memberikan izin kepada Celia, sehingga Haruto agak kaget ternyata Celia memiliki hobi yang unik. Di kesempatan itu Latifah mengatakan dia ingin mengajarkan para anggota Haruto belajar bahasa Satrel, sehingga Haruto bertanya kembali kepada adiknya, apalagi Haruto takut Latifah kewalahan karena kesibukan lain. Akan tetapi Latifah sungguh senang bisa berinteraksi dengan para besti Haruto. Tidak lama sosok bocah muncul, dia datang karena asik dengan pakaian Miharu, sehingga Miharu memberikan tanggapan baik kepada si bocah imut. Bahkan Miharu memuji anak kecil tersebut yang memiliki telinga yang menggemaskan. Padahal awalnya orang-orang di desa mengalami syok menyaksikan manusia masuk ke desa. Namun akibat terlalu ramah, geng Miharu langsung mendapatkan respon yang baik. Kemudian Latifah mencoba mendekatkan diri kepada Miharu. Apalagi Miharu kelihatan begitu baik dan juga cantik. Tidak hanya itu saja, warga desa dipandu para tetua untuk menyambut kedatangan geng Haruto. Sehingga acara penyambutan dilangsungkan dengan semarak. Makanya geng Miharu sampai terharu dengan acara yang diselenggarakan untuk mereka. Langsung saja para tetua desa menyambut para kaula muda yang datang ke desa roh, sehingga Miharu dan juga para rekannya dibuat sangat nyaman. Kelihatannya Latifah sudah akur dengan Aki, walaupun Aki kelihatan pendiam, tapi Latifah tetap mendekatinya. Kemudian keduanya membicarakan tentang Haruto. Hal tersebut membuat Aki sedih dan menginginkan kakaknya kembali, sebab Haruto di dunianya menghilang secara mendadak tanpa kabar. Padahal Aki tidak menyadari kalau Bang Haruto telah tewas dan terlahir kembali di dunia isekai. Setelah usai acara, mereka memutuskan untuk mandi dan kemudian beristirahat. Makanya para wanita akan berendam untuk relaksasi. Sebelum mandi, Aki dan juga Masato memutuskan untuk sweet. Dari hasil sweet, Aki yang menang sehingga Masato gagal mandi duluan bersama Kak Haruto. Padahal Masato sudah tidak sabar ingin merefleksikan tubuhnya. Kemudian Aki dan juga para wanita segera masuk ke pemandian dan juga bersenang-senang. Alhasil kedua pria tersebut hanya menunggu sampai para wanita selesai mandi. Sembari menunggu, keduanya mulai berbincang. Kelihatannya Celia sudah mempersiapkan terlebih dahulu surat yang dikirimkan untuk orang tuanya. Sehingga pada pagi harinya, Celia berbincang dengan Haruto. Di kesempatan itu keduanya mulai cerita tentang perjalanan, sebab setelah mengantar surat ke rumah Celia, sang MC akan berangkat ke Rodania mencari informasi tentang pahlawan. Sehingga Celia berterima kasih atas bantuan dari Haruto. Setelah usai berbincang, mereka mulai bersiap untuk berangkat. Kemudian Haruto dan juga Aisyah beserta Celia bergegas untuk pergi. Setelah kepergian geng Haruto, para bocah melanjutkan aktivitas sebab mereka akan belajar bahasa Satrel untuk menyenangkan Haruto. Diperlihatkan kerajaan Belarus di wilayah Rodania. Di kesempatan itu Lancelot menyampaikan tujuan datang mengundang Hiroaki ke acara penyambutan pahlawan, sehingga Hiroaki auto shock menyaksikan kecantikan dari Lancelot. Ketika Lancelot bercakap, tatapan Hiroaki langsung berubah sebab dalam pandangan pertama Hiroaki langsung menyukai Lancelot. Hal tersebut membuat Putri Flora agak kaget melihat perubahan sikap pahlawan Hiroaki. Padahal biasanya Hiroaki terkesan dingin, namun kali ini dia gugup di hadapan Lancelot.
Makanya dia ingin ikutan ke acara supaya bisa melihat Lancelot. Alhasil Hiroaki senang, ternyata Lancelot ikut berpartisipasi dalam acara. Sementara di sisi lain, geng Haruto telah sampai di wilayah rumah Celia. Tampaknya mereka harus waspada agar tidak ketahuan staf di rumah. Kemudian mereka masuk dengan sihir agar tidak terdeteksi. Secara perlahan Celia menghampiri ruangan ditemani bestinya. Di kesempatan itu Celia meletakkan suratnya untuk ayah dan juga ibu. Setelah Celia pergi, ayahnya membaca isi surat dengan seksama. Sontak saja ayah kaget, ternyata putrinya memilih pergi bukan menghilang. Hanya saja Celia yakin dia pasti kembali suatu saat nanti setelah urusannya selesai. Sang ayah langsung panik membuat staf di rumahnya kaget. Padahal keluarga sungguh khawatir dengan kepergian anaknya. Hanya saja Celia tidak terlihat lagi, membuat ayahnya menjadi sedih. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan yang dilakukan oleh Lancelot dan juga Arya. Saat ini mereka naik kapal ditemani langsung oleh sang kapten di awak kapal. Di kesempatan itu Lancelot cukup kaget menyaksikan kemunculan naga terbang. Hanya saja kapten langsung memberikan informasi tentang rencananya kepada Lancelot. Sehingga Lancelot mengucapkan terima kasih kepada kapten yang terus menjaga mereka. Setelah ketemu dengan Duke Huguenot, segeralah Lancelot mengikuti keinginan mereka untuk berdiskusi. Sedangkan di sisi lain, Haruto dan juga Celia kehilangan Aicia. Tidak lama Aicia nongol setelah membeli jajanan di pasar. Kemudian Haruto dengan sigap mempertanyakan harga dari makanan Aicia untuk dibayarkan. Akan tetapi pedagang malah melarang Haruto untuk membayar, karena barusan saja karyawan di kapal berkunjung ke kedainya. Dikarenakan banyak mendapatkan upah, si pekerja mentraktir orang yang jajan di kedai si bapak. Makanya Haruto tidak enak hati jika disuruh memesan lagi. Namun Haruto kepo dengan urusan kapal yang barusan si bapak katakan. Ternyata pria tadi barusan menyelesaikan persiapan untuk kapal perayaan pahlawan. Makanya acara tersebut cukup meriah karena para pahlawan akan berdatangan beserta para pengawal. Lalu Haruto mempertanyakan secara beruntut mengenai nama pahlawan. Namun sayangnya paman pemilik toko tidak mengetahui info sebesar itu. Lantas Celia agak kepo, dia bertanya tujuan keberangkatan pahlawan. Ternyata pahlawan ditemani oleh para putri berangkat ke wilayah Galark. Saat ini Lancelot dan juga Duke Huguenot telah berkumpul. Kemudian Lancelot segera membicarakan soal naga yang muncul. Alhasil pahlawan ikutan nimbrung dalam obrolan Lancelot. Sehingga Lancelot menyerahkan urusan evakuasi warga dengan pihak Duke Huguenot. Makanya Hiroaki mempertanyakan tentang aktivitas selanjutan Lancelot. Sehingga Lancelot menjawab dia akan kembali ke Amande. Sebab Lancelot harus bertugas di sana lagi. Mendengarkan hal itu Hiroaki auto kaget. Lancelot ingin pergi dengan jalur yang berbahaya. Meskipun begitu Lancelot merasa aman karena memiliki para pengawal. Akan tetapi pahlawan Hiroaki menolak, dia tidak menerima kalau Lancelot tidak ditemani. Makanya Hiroaki memutuskan untuk menemani Lancelot secara langsung. Apalagi Hiroaki sungguh tidak nyaman wanita secantik Lancelot pulang tanpa pengawasan. Namun Lancelot langsung melarang Hiroaki ikut serta bersama dengan mereka. Alhasil Hiroaki kembali memaksa agar Lancelot tetap dikawal olehnya. Bahkan Hiroaki bersikeras meminta Lancelot mengizinkannya. Sehingga Duke Huguenot menghargai keputusan pahlawan dan kemudian membiarkannya. Tanpa berlangsung lama Hiroaki memperlihatkan kesungguhannya mengantar Lancelot, bahkan pedang saktinya diperlihatkan secara langsung di hadapan Lancelot dan juga yang lainnya, sehingga Lancelot auto kagum kepada keberanian pahlawan. Setelahnya Lancelot dan kawan-kawan bersiap untuk berangkat, apalagi kereta sudah dipersiapkan untuk mereka. Tidak lama Arya disapa oleh sosok prajurit. Sehingga Arya cukup tersanjung dirinya masih dikenal secara terhormat. Padahal keluarga Arya telah jatuh masa kejayaannya, tapi Raymond masih mengingatnya. Setelah selesai berbincang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di kesempatan itu Hiroaki dan juga para bestinya mulai berbincang. Di tengah perjalanan kelompok monster datang menyerang. Hal tersebut membuat Hiroaki ikutan panik. Bahkan para staf dan juga pengawal lain sudah kesibukan bertarung. Sehingga Arya mendominasi pertempuran. Dia begitu bersemangat bertarung. Makanya Arya begitu dipuja oleh orang sekitarnya.
Kemudian dalang dari kemunculan monster muncul, dia senang menyaksikan wanita terkuat di wilayah tersebut, apalagi merupakan tangan kanannya Liselot. Makanya Arya kembali bersinar dengan kekuatan sihirnya. Tanpa berlangsung lama, Hiroaki memutuskan untuk keluar, apalagi dia sungguh tidak bersemangat karena pahlawan malah ditahan-tahan untuk bertanding. Padahal seharusnya sosok pahlawan dibiarkan bertarung begitu saja. Lantas Liselot ikutan turun tangan dengan menggunakan sihirnya. Bahkan para wanita sibuk bertanding menggunakan sihir melawan monster. Hanya saja monster terus-menerus berdatangan. Di kesempatan itu Liselot mencoba melakukan sihir perlindungan. Dikarenakan pahlawan Hiroaki sungguh membangkang dan malah keluar tandu, makanya Liselot ikutan kebingungan dan memikirkan rencana pertarungan. Hanya saja monster di wilayah tersebut terus-menerus berdatangan tidak ada habisnya. Lagi dan lagi Arya bergerak cepat menerjang para monster. Hal tersebut membuat Arya kembali memperkuat pertahanannya, sehingga Raymond sampai terkagum-kagum menyaksikan Arya. Hanya saja kekhawatiran mereka bertambah sebab kemunculan monster yang lebih OP semakin mengacaukan lokasi. Tidak lama si MC muncul memeriahkan pertarungan. Di kesempatan itu Haruto memperlihatkan kehebatannya dengan melawan para monster. Haruto bergerak dengan sigap melancarkan aksinya sehingga para putri dan juga staf lainnya syok menyaksikan kehebatan Haruto. Sebab Haruto tiba-tiba nongol menyelamatkan mereka. Di kesempatan itu Haruto mempercepat pergerakan menghancurkan para monster, bahkan Haruto dengan mudah melengsarkan monster terkuat di lokasi itu. Sehingga orang-orang yang menyaksikan Haruto langsung terkagum-kagum oleh kehebatan dari Haruto. Selanjutnya diperlihatkan kemenangan pertarungan Haruto melawan monster Minotaur. Saat ini para bangsawan berkumpul mengucapkan terima kasih kepada Haruto, sebab Haruto telah membantu secara langsung menyingkirkan monster. Sontak saja Haruto terkejut menyaksikan kemunculan Putri Flora. Ternyata Haruto ketemu lagi dengan Flora, sehingga Flora tidak asing dengan Haruto. Hanya saja penampilan Haruto kali ini dirubah olehnya. Hal tersebut membuat Haruto pura-pura tidak mengenali Putri Flora. Lalu Liselot mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Haruto. Liselot sebagai gubernur Amande tidak lupa memperkenalkan putri kerajaan Beltrum, yaitu Flora. Sehingga Flora mempertanyakan kepada Haruto apakah mereka sudah pernah ketemu, sebab Flora mengira kalau Haruto adalah Ryo, padahal memang nama Haruto di dunia tersebut. Namun dia menyembunyikan identitasnya agar Flora tidak mengenalinya. Kemudian Haruto menjawab, dia sama sekali belum pernah ketemu dengan Flora. Alhasil Duke Huguenot menyahut, dia berkata, apakah kemungkinan Haruto berasal dari keluarga bangsawan? Makanya Tuan Putri sampai mengenali Haruto. Namun sayangnya Haruto adalah orang biasa yang merupakan pendekar pedang. Hal tersebut membuat Duke Huguenot auto shock. Padahal Haruto bukan dari keluarga bangsawan, namun ternyata Haruto bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Tidak lama pahlawan Hiroaki muncul, dia datang melihat Haruto. Hanya saja pahlawan tidak terlalu memperdulikan Haruto karena pahlawan tidak ingin disaingi oleh Haruto. Makanya pahlawan hanya menganggap Haruto sebagai sosok pendekar biasa. Tidak lama para pelayan muncul untuk menyaksikan Haruto. Sontak saja Cole kaget ketemu lagi dengan Haruto. Padahal sebelumnya dia hanya melayani Haruto berbelanja. Sehingga Liselot sungguh senang Haruto ternyata merupakan tamu di tokonya. Sedangkan pahlawan segera mengajak Liselot dan juga Flora. Namun anehnya, pahlawan Hiroaki hanya memanggil mereka dengan sebutan santai. Padahal Flora merupakan tuan putri kerajaan. Hal tersebut membuat Haruto yakin Hiroaki menggunakan jabatannya sebagai pahlawan agar terlihat keren. Di kesempatan itu Haruto memutuskan untuk membantu pihak Liselot memperbaiki kereta, sebab Haruto menyaksikan kereta kuda milik mereka rusak. Hanya saja Haruto kaget melihat Arya, sehingga dia mengingat momen saat Arya bertarung di medan tempur. Setelahnya Haruto secara langsung membantu dengan jurus pedangnya membelah kereta, sehingga bagian kereta yang rusak segera disingkirkan dan juga dibenahi oleh Haruto. Setelah itu, Chloe bersama para pelayan lainnya sibuk menyiapkan minuman untuk Haruto dan juga yang lainnya.
Sembari bekerja mereka membicarakan tentang ketampanan Haruto, sehingga mereka cukup iri melihat Chloe kenal dengan pria sekeren Haruto. Akan tetapi Chloe menjelaskan dia hanya pernah mengawal Haruto belanja saja. Hubungan keduanya tidak cukup dekat untuk bisa memperkenalkan Haruto kepada pelayan lain. Alhasil Haruto kembali berbincang kembali dengan pelayan yang menyapanya. Sementara Duk Huguenot dan juga prajurit lainnya berpikir keras menyingkirkan pedang raksasa yang terdampar di jalan. Padahal mereka akan melewati jalan tersebut. Oleh karena itu pahlawan Hiroaki bergerak cepat memperlihatkan kebolehannya. Di kesempatan itu Hiroaki menggunakan energi sihirnya yang kuat untuk menarik pedang jumbo. Hanya saja Hiroaki tidak peduli dengan besar pedang, dia segera menghempaskannya. Hal tersebut membuat Haruto dan juga yang lainnya kaget menyaksikan kehebatan dari Hiroaki, sehingga Hiroaki sungguh bersemangat kelihatan keren di mata orang lain. Sate, kore wo dou yatte dokashite? Ma, mite ro. Taishita koto wa nai na. Dia kemudian tersenyum simpul kepada Haruto, sebab Haruto menatap Hiroaki dengan melongo. Alhasil para prajurit langsung bersorak memuji pahlawan. Kemudian Duk Huguenot dan juga yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, karena rintangan jalanan barusan telah dihempaskan oleh Hiroaki. Setelah itu, Haruto ikut serta naik kereta bersama Duk Huguenot dan juga yang lainnya. Sehingga Haruto kelihatan canggung dikelilingi para bangsawan. Lagi dan lagi Liselot kembali mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Haruto. Namun pahlawan Hiroaki berkomentar saat Liselot menundukkan kepala terhadap Haruto, sehingga Liselot langsung meminta maaf karena terbawa suasana. Sementara di sisi lain, Latifa tengah mengajarkan para anggota belajar bahasa, sehingga dia sungguh bersemangat bersama para peserta yang belajar. Kemudian mereka juga melanjutkan pelatihan sihir dan juga yang lainnya. Setelah itu, Aki melanjutkan aktivitasnya, namun dia malah dejavu dengan sang kakak. Segeralah Latifa menghampiri Aki, sehingga keduanya segera berangkat untuk pulang. Setelahnya, mereka pun memulai acara masak-masak makanan. Saat ini Masato kelihatan begitu asyik bermain di luar sampai lupa pulang, sebab dia tengah melakukan eksplorasi di desa karena rasa penasarannya. Kemudian para wanita malah membicarakan tentang Haruto, sehingga Aki dan juga Miharu kembali canggung, tapi suasana langsung riuh saat Masato pulang, sebab Masato tiba-tiba pulang membawa ikan besar. Setelah usai acara masak dan juga makan, para wanita pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang mandi, bahkan beberapa masih asyik bergosip, sedangkan Latifa memilih mandi dengan Aki. Lantas mereka melanjutkan obrolan tentang Haruto. Di kesempatan itu Latifa menceritakan kalau Haruto telah menyelamatkannya sewaktu menjadi budak. Oleh karena itu hubungan Haruto dan juga Latifa terus berlanjut menjadi kakak adik yang akur. Sedangkan Aki juga ikutan menceritakan tentang kakaknya, sebab Aki sempat dikhianati oleh kakak kandungnya. Namun setelahnya Aki mendapatkan saudara baru yaitu Takahisa dan juga adiknya Masato, sehingga Aki cukup menikmati kehidupannya yang baru. Namun sayangnya sekarang Takahisa terpisah dengannya. Hal tersebut membuat Aki kembali bersedih. Namun dia merasa senang karena telah menumpahkan kerisauannya terhadap Latifa. Makanya Latifa meminta Aki bercerita kapanpun saat dia butuh teman. Keesokan harinya, Orpia memutuskan untuk menggunakan baju seragam karena dia ingin menyajikan hidangan makanan spesial. Hal tersebut membuat Aki kepo dengan hidangan yang mereka sebut. Tidak lama Miharu muncul, dia datang membawa pai apel kesukaan Aki, sehingga Aki terhibur dengan perbuatan baik dari gengnya. Langsung saja mereka menyantap makanan bersama-sama di meja, bahkan Latifa juga menginginkan menggunakan seragam yang bagus, makanya Aki meminjamkannya untuk Latifa. Sementara di wilayah Kekaisaran Proxia, tepatnya di ibu kota Nidgard, para petinggi sedang berbincang. Lantas Lucius dan juga Nidol lagi asyik ngobrol, tapi Rais malah muncul. Dia datang meminta bantuan kepada Lucius untuk menculik Putri Flora dari kerajaan Beltrum. Sebab percobaan pertama yang dilakukan Rais gagal karena kemunculan dari Haruto, makanya Lucius harus segera membantu permintaan Rais. Setelah perjalanan panjang, rombongan kereta akhirnya tiba di kerajaan Gelarak.
Sebelum berpisah, Lee Selot memberitahu Haruto bahwa dia akan membuat surat resmi untuk menyambut kedatangan mereka. Setelah itu Lee Selot pulang ke kediamannya, sementara Arya mengantar Haruto ke penginapan. Usai urusan selesai, Haruto menuju kafe tempat dia dan juga geng Celia bertemu. Saat melihat Haruto, Celia langsung memeriksa kondisi mantan muridnya hingga menarik perhatian pengunjung kafe. Sambil menikmati sajian, Haruto menjelaskan bahwa mereka akan menginap di tempat yang disediakan oleh Lee Selot. Dia juga meminta maaf karena mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan Celia. Asia tidak memperdulikan lokasi bermalam, asalkan dia bisa kenyang. Sebaliknya, Celia khawatir identitasnya akan diketahui oleh Arya, teman masa sekolahnya. Namun Haruto yakin Celia aman karena penampilannya sudah berubah drastis. Haruto juga memperingatkan bahwa rombongan mereka mencakup bangsawan seperti Flora dan juga Rohana yang mungkin mengenali Haruto meski dia telah mengganti warna rambutnya. Celia akhirnya memahami alasan Haruto ingin tetap di Amanda. Dia merasa pahlawan yang dicari mungkin ada di kerajaan Gelarak. Haruto pun meminta Celia mengajarinya tata krama bangsawan. Sebagai persiapan untuk bertemu dengan Lee Selot esok hari, di kediaman bangsawan Ketria, Lee Selot dan juga Gustav berdiskusi tentang Arya dan juga Hiroaki. Gustav memuji kemampuan Arya, sementara Lee Selot setuju bahwa Hiroaki memiliki sinkronisasi luar biasa dengan senjata suci. Pembicaraan berlanjut kepada Haruto yang mereka nilai sebagai pendekar pedang terhebat dengan sikap elegan dan juga penuh dengan kesopanan. Lee Selot menduga Haruto mungkin berasal dari keluarga bangsawan yang telah hancur. Gustav yang penasaran setuju untuk mengenal Haruto lebih dekat di acara pertemuan esok hari. Sebagai persiapan, Gustav mengizinkan Lee Selot menggunakan kesatria pribadinya untuk menyelidiki kekacauan di hutan akibat serangan dari monster. Sementara itu, dua kesatria Gustav, Alphonse, dan juga Stewart bersenang-senang untuk menghilangkan stres. Mereka mampir ke kafe elit, tetapi tempat yang mereka inginkan telah diambil oleh Haruto. Sikap keras kepala Alphonse menyebabkan keributan dan Haruto yang mendengar insiden itu turun tangan. Meski awalnya bersikap santai, Haruto tidak mentoleransi Alphonse yang menggoda Celia dan juga Asia. Alhasil Haruto terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengatasi mereka. Lee Selot yang mendengarkan laporan ini merasa nama baik bangsawan tercoreng. Gustav akhirnya mencabut hak waris Stewart sebagai hukuman meski dia memberi mereka kesempatan untuk menebus diri dengan bertugas di lini depan melawan monster. Keesokan harinya, Lee Selot menjemput Haruto di penginapan. Mereka membahas insiden dengan Alphonse dan upaya berdamai dengan Gustav. Haruto meminta Lee Selot menyusun surat pernyataan untuk menyelesaikan masalah ini secara resmi. Lee Selot juga mengundang Haruto dan juga Celia makan siang di rumahnya. Tetapi Haruto menyampaikan bahwa Celia masih lelah. Di sana, Gustav menawarkan beberapa keuntungan kepada Haruto sebagai tanda hormat. Percakapan di meja makan berlanjut ke topik pahlawan, dengan Hiroaki yang iri karena Haruto lebih dihormati. Haruto memanfaatkan momen itu untuk mencari informasi tentang pahlawan di Gelarak. Ternyata dugaannya benar, salah satu pahlawan adalah Katsuki, teman Miharu. Selain itu, Haruto menduga Aki dan juga Masato, kakak Miharu, berada di kerajaan Kentostella. Temuan ini sangat berarti bagi Haruto yang berencana segera mengabarkannya kepada Miharu. Di sisi lain, Alphonse yang bertugas di hutan masih menyimpan dendam terhadap Haruto. Namun Lucius Orguil, seorang pria misterius, memastikan bahwa para prajurit tidak perlu khawatir karena semua monster di hutan telah dia habisi. Di hutan roh, Miharu sedang berlatih. Saat latihan, Miharu mendadak melihat bayangan Haruto berlatih pedang. Namun Miharu segera tersadar bahwa itu hanya ilusi karena Haruto sedang berjuang di luar sana. Miharu pun teringat ucapan Ophelia bahwa Haruto pernah mengumumkan namanya. Tapi dia tetap menyangkal kemungkinan bahwa Haruto adalah Haru yang pernah berjanji menikahinya. Miharu tidak ingin menjadi beban, memutuskan fokus pada latihannya yang akhirnya membuahkan hasil. Dia mampu mengendalikan air.
Aksinya ini menarik perhatian Sarah dan juga yang lain yang memuji kemampuannya. おはよう、みはるちゃん。みはるは本当に頑張り屋さんですね。 Ketika Miharu mengungkapkan alasannya berlatih keras agar tidak membebani Haruto, mereka menyimpulkan bahwa Haruto adalah motivasi Miharu. Sarah juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang dibangun Asia, yaitu membantu Miharu menguasai teknik roh lebih cepat. Miharu pun memutuskan untuk mengucapkan terima kasih kepada Asia saat dia kembali. Sementara itu, Asia sedang menikmati pemandangan dari balkon ketika Celia memanggilnya untuk minum teh. Setelah menyeruput teh buatan Celia, Asia pun terkejut karena rasanya mirip dengan teh ala Haruto. Ketika angin bertiup kencang, Celia menutup jendela, sementara Asia merasa ada keanehan yang tidak dapat dia pastikan. Di hutan Amande, prajurit yang dikirim Gustav berhadapan dengan pihak Fluff. Lucius, utusan Fluff, bertindak sebagai juru bicara. Dia menggunakan percakapan untuk memancing kemarahan prajurit Gustav. Alphonse yang sombong mengira bisa menjadikan Lucius sebagai batu loncatan untuk memulihkan harga dirinya. Namun Lucius dengan mudah mengalahkan pasukan mereka. Lantas, Fluff mengingatkan Lucius untuk tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, dan Lucius membiarkan Alphonse hidup sementara waktu. Saat Alphonse dan juga sisa pasukannya mencoba kabur, Lucius berhasil mengejar dan menangkap mereka. Setelah Lucius menghabisi seluruh prajurit, giliran Alphonse yang menjadi target. Dia ditanamkan batu permata secara paksa, membuatnya berteriak histeris sebelum akhirnya berubah menjadi Revenant. Saat ini Liselot mengantarkan Haruto yang akan pergi. Flora yang merasa Haruto adalah pria yang sering menyelamatkannya, memohon waktu berbincang dengannya di lain kesempatan. Meski Haruto menduga Flora mengenal identitas aslinya, dia memilih pasrah mengikuti alur. Di tengah perbincangan, Hiroaki menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di Amande sampai jalur hutan aman. Kemudian Liselot mengundang Haruto untuk menghadiri jamuan teh. Setelah Haruto pergi, Hiroaki memperhatikan Flora yang tampak termenung sejak kemunculan dari Haruto. Flora sering menatap Haruto lama, dan Roana membantu menjelaskan bahwa Flora bingung cara berterima kasih kepada penyelamatnya. Ucapan Roana yang memuji kemampuan Haruto membuat Hiroaki tidak lagi mempermasalahkan perhatian Flora kepada Haruto. Sementara berita hilangnya pasukan investigasi sampai ke telinga Gustav, Liselot merasa bersalah karena tidak mengirimkan pasukannya, tetapi Gustav menyatakan bahwa penyelidikan itu adalah inisiatifnya sendiri. Liselot kemudian merencanakan untuk mengirim Arya dan juga pelayan terlatih tanpa melibatkan pasukan Gustav. Hal itu dilakukan agar korban tidak bertambah. Lantas Gustav pun menyarankan mereka meminta bantuan Haruto, tetapi Liselot merasa tidak enak karena Haruto hanyalah seorang petualang biasa. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga pertahanan kota karena ada kemungkinan serangan mendadak. Kekhawatiran Liselot terbukti benar karena Fluff telah menyiapkan pasukan zombie termasuk Alphonse yang kini menjadi Revenant sempurna. Fluff menganggap Alphonse sebagai pion yang sangat kuat meski hanya sekali pakai. Asia yang merasakan kehadiran monster dalam jumlah yang besar segera membangunkan Haruto. Meski belum tahu lokasi pastinya, dia yakin monster berada di wilayah barat. Sementara itu penjaga gerbang kota Amande salah mengira pasukan zombie sebagai prajurit yang baru pulang dari patroli. Namun ketika monster muncul di pos penjagaan, lonceng tanda bahaya dibunyikan. Haruto yang mendengarkan suara itu bersiap menyelidiki kebenaran firasat Aisia. Celia yang masih terlelap tidak dibangunkan, sementara Haruto menuju pos penjagaan dan menemukan kota berada dalam ancaman besar. 街道に誰か人がいないか。人の探索に出ている騎士たちが戻ってくるか。 Celia yang baru bangun tidur menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Haruto. Haruto pun menjelaskan bahwa kota Amande sedang diserang oleh monster. Mengetahui situasi genting itu, Celia mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh Haruto.
Di kesempatan itu Celia menegaskan meskipun dia merasa dirinya menjadi beban, Celia masih mampu bertarung dengan sihirnya. Celia meminta Haruto bertindak sesuai pikirannya tanpa perlu khawatir tentang keselamatannya. Mendengarkan hal itu, Haruto meminta kedua wanita bersiap-siap agar mereka siap bertempur kapan saja. Setelah itu Haruto melayang ke udara untuk mengamati situasi kota Amande secara keseluruhan. Melalui telepati dia memberitahu Asia bahwa sementara waktu kedua gadis itu harus tetap berada di penginapan karena warga dari berbagai arah sedang mengevakuasi diri menuju wilayah utara. Asia juga melaporkan pergerakan monster termasuk Minotaurus yang memimpin pasukan goblin ke gerbang timur. Setelah membuka jalan, para goblin berhasil masuk ke kota melalui gerbang tersebut. Haruto segera menuju gerbang timur yang kacau balau. Chloe, seorang pelayan, bersama beberapa prajurit berusaha melawan, tetapi jumlah monster yang terlalu banyak membuat mereka menjadi kewalahan. Warga yang mengungsi semakin panik mempengaruhi situasi. Kemunculan Haruto membawa harapan baru. Dalam satu serangan, Haruto berhasil memukul mundur pasukan monster. Dia menyatakan akan bertempur di lini depan, sementara Chloe menjaga bagian belakang. Dengan kekuatannya, Haruto berhasil memonjokkan para monster, membuat Chloe dan juga para prajurit menjadi kagum. Di sisi lain, Lancelot meminta laporan situasi dari bawahannya. Natalie melaporkan bahwa gerbang timur diserang oleh ribuan monster dan bantuan harus segera dikirim. Namun pengiriman bantuan sulit dilakukan karena warga masih mengevakuasi diri. Lancelot memerintahkan Natalie untuk membawa Cosette untuk membantu di gerbang timur, sementara Gustav menjaga istana. Natalie juga melaporkan bahwa Haruto telah membantu di gerbang timur, membuat Lancelot lega meskipun kembali merasa berutang budi kepada Haruto. Di dalam kota, pihak Fluff bersiap menculik Putri Flora memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Fluff menunggu sinyal dari Minotaurus sebelum melancarkan aksinya. Meskipun fokus pada penculikan, Fluff tetap waspada terhadap pengguna roh seperti Haruto. Di gerbang timur, Chloe kagum kepada Haruto yang terus bertempur tanpa henti. Haruto menyadari ada yang aneh dengan taktik monster, terutama Minotaurus yang diam di belakang. Haruto pun menghubungi Asia untuk mengetahui situasi evakuasi dan juga gerbang lainnya. Setelah memastikan evakuasi hampir selesai, Haruto memutuskan untuk membahas hal yang mengganjal pikirannya setelah mengurangi jumlah monster di gerbang timur. Natalie dan juga Cosette tiba di gerbang timur menyaksikan kehebatan dari Haruto. Cosette semakin mengagumi Haruto, tetapi Haruto tetap fokus pada tugasnya. Dia membunuh Minotaurus dari jarak jauh menggunakan energi roh, membuat para goblin kemudian mundur. Setelah memastikan gerbang timur aman, Haruto meninggalkan lokasi untuk kembali ke penginapan dan melindungi teman-temannya. Sementara di gerbang barat, Aira dan juga pasukan berhasil mengatasi monster. Tetapi terjadi keributan saat monster tiba-tiba mengaum memberikan sinyal kepada pihak Fluff. Alphonse yang kini menjadi Revenant dikerahkan sebagai pion untuk mengacaukan situasi lebih lanjut. Haruto yang sedang di jalan bertemu dengan warga yang diserang monster tengkorak. Dia menyelamatkan warga, termasuk keluarga Chloe, sebelum mengantar mereka ke gerbang utara. Di istana, Hiroaki bertanya tentang serangan monster di kota-kota. Gustav menjelaskan bahwa situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Alphonse dan juga Lucius berhasil menyelinap masuk ke istana. Setelah sampai di lokasi dekat ruang tunggu, Lucius mempersilahkan Alphonse untuk beraksi, tetapi melarangnya menyentuh Flora. Lucius hanya mengizinkan Alphonse melukai Hiroaki tanpa membunuhnya. Ketika prajurit mendengar suara tubrukan pintu, Hiroaki merasa cemas. Setelah memeriksa, dia pun menemukan Alphonse dan juga rekannya siap untuk menyerang. Situasi itu membuat Roana dan juga pihak istana diliputi kecemasan yang sangat luar biasa. Di ruang evakuasi, Hiroaki dan juga Doug Huguenot berbincang ketika Hiroaki merasa ada yang janggal. Dia memerintahkan prajurit untuk memeriksa keributan di luar. Saat pintu dibuka, sekelompok Revenant menyerang markas. Revenant berbicara memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Para prajurit berusaha melawan, tapi pertahanan mereka goyah.
Dalam kekacauan, Hiroaki melindungi Putri Flora. Namun serangan Hiroaki tidak mempan melawan Revenant hingga akhirnya dia pingsan setelah diserang. Revenant kemudian menargetkan Duke Huguenot meskipun mencoba melawan, tapi Duke juga dihajar hingga tubuhnya menimpa Stewart. Flora yang ketakutan didorong Rowana untuk melarikan diri. Sialnya di pintu keluar, Flora justru ditangkap oleh pria bertudung yang tidak lain adalah Lucius. Lucius menculik Flora dan mengolok-oloknya. Dia menikmati kepanikan Flora. Lucius menjelaskan bahwa Revenant sangat kuat sehingga meminta bantuan tidak akan ada gunanya. Flora semakin panik mendengarkan itu. Sementara di luar ruangan, Haruto dan juga rombongannya tiba. Aisyah merasa aura mengerikan dari ruangan evakuasi dan juga memberitahu Haruto. Mereka bertemu Liselot yang mengabarkan seharusnya tidak ada monster di ruangan evakuasi. Namun Liselot akan memastikannya terlebih dahulu dengan mengirim prajuritnya. Di dalam ruang evakuasi, Rowana dan juga prajurit yang tersisa melawan Revenant. Tidak lama Hiroaki sadarkan diri kembali. Dengan pedang saktinya, dia menumbangkan Revenant satu persatu. Namun saat menyerang Revenant yang bisa bicara, Hiroaki kehilangan fokus karena Rowana juga diserang. Meskipun berhasil menyingkirkan Revenant, tapi dia kembali pingsan setelah dihantam serangan dari musuh lain. Revenant itu diperintahkan oleh Lucius untuk mencari mangsa lain, sementara anggota Revenant dilepas untuk menyerang warga. Haruto segera membantai Revenant demi melindungi warga. Di tengah pertarungan dia mendengar Flora berteriak meminta bantuan. Haruto ingin menyelamatkan Flora tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi warga. Melihat kebimbangan Haruto, Aisyah dan juga Celia meyakinkan Haruto untuk mengejar Flora. Sementara mereka akan melindungi warga, Aisyah membuktikan kekuatannya dengan menumbangkan Revenant dalam satu langkah, bahkan meminjam tombak Chloe untuk bertarung. Liselot yang menyaksikan terkesima dengan kemampuan Aisyah dan juga Celia. Salah satu Revenant itu mencoba menghadapi Aisyah, tetapi dengan satu tebasan, dia langsung tewas. Haruto akhirnya menemukan Flora di hutan. Dia menyerang pria licik yang menculik Flora dari atas, tapi serangannya dihindari dengan mudah. Pria itu kagum pada kemampuan Haruto dan bertanya siapa dirinya. Haruto hanya menatap tajam tanpa memberikan jawaban, bersiap untuk menyelamatkan Flora dan juga mengakhiri ancaman Revenant. Miharu melihat masa lalu Haruto hingga membuatnya sedih. Dia tidak hanya menyaksikan sisi menyedihkan, tetapi juga kemarahan Haruto terhadap pembunuh orang tuanya. Saat tersadar, Miharu heran sekaligus cemas kepada Haruto. Sementara Lucius yang menculik Flora berhasil disusul oleh Haruto. Lucius terkejut tidak menyangka ada yang mampu mengejarnya. Haruto yang menyimpan dendam karena Lucius membunuh kedua orang tuanya tidak menunjukkan amarah yang berlebihan, namun dia dengan tegas menyatakan ingin membunuh Lucius. Haruto mengabaikan Flora sebagai sandera, membuat nilai Flora di mata Lucius berkurang. Meski demikian, Lucius meragukan bahwa Haruto benar-benar marah kepadanya. Haruto menegaskan bahwa amarahnya tidak terbendung, bahkan kematian Lucius tidak cukup untuk menghapus kebenciannya. Namun Lucius tetap meremehkan Haruto dan memilih bertarung menggunakan pisau. Saat pisau menusuk tubuh Haruto, Flora terkejut. Untung saja Haruto tidak terluka berkat pertahanan tubuhnya yang luar biasa. Alhasil Lucius beralih menggunakan pedang. Namun Haruto dengan hati-hati melindungi Flora, membuktikan bahwa dia bukan sekedar pria biasa. Di tempat lain, Aisyah menghadapi serangan monster kiriman Fluff. Jumlahnya sangat banyak, membuat para prajurit kewalahan. Celia yang melihat Asia dalam bahaya menjadi sangat cemas. Namun Asia dengan kekuatan luar biasanya berhasil mengatasi ancaman tersebut. Sementara Haruto menyadari teknik pedang Lucius melibatkan manipulasi ruang dan juga waktu. Haruto memanfaatkan kemampuan tersebut untuk melancarkan serangan balasan yang menggoyahkan pertahanan Lucius. Lucius mulai menyadari bahwa Haruto adalah petarung yang profesional, namun dia heran mengapa tidak mengenali Haruto sebelumnya. Lucius menduga dirinya mungkin pernah ketemu Haruto saat masih kecil.
Meskipun penasaran, Haruto tidak menjelaskan masa lalunya. Tidak tinggal diam, Lucius mengancam Flora untuk memaksa Haruto berbicara. Akhirnya Haruto mengungkapkan bahwa dia berasal dari kerajaan Beltrum, di mana Lucius sering datang ke rumah keluarganya. Lucius mulai mengingat masa lalu, termasuk perbuatannya yang membuat kehidupan Haruto hancur. Dulu Lucius memberikan ramuan kepada Haruto hingga kesadarannya hilang. Akibatnya Haruto hidup sebagai yatim piatu dan mengalami penghinaan bertubi-tubi. Namun dia bertahan berkat bantuan Celia dan juga kekuatan dari Aishia. Haruto akhirnya menjadi lebih kuat dan memutuskan membalas dendam kepada Lucius. Saat Lucius mengancam Flora, Haruto menggunakan kecepatannya untuk menyerang. Serangannya yang tidak terbaca membuat Lucius kewalahan. Dalam waktu singkat, Haruto melukai Lucius hingga kehilangan satu lengan. Lucius yang kesakitan berusaha melawan, tetapi Haruto terus menyerangnya tanpa henti. Meski Lucius mencoba kabur, Haruto tidak memberinya kesempatan. Namun Fluff datang menyelamatkan Lucius di saat-saat terakhir. Fluff membawa pasukan zombie untuk mengalihkan perhatian Haruto. Sambil melindungi Flora dari serangan naga, Haruto harus menghadapi taktik Fluff yang licik. Fluff memilih kabur bersama dengan Lucius, meninggalkan Haruto dengan rasa kecewa karena tidak bisa menyelesaikan dendamnya. Dikarenakan situasi mulai kondusif, Aisha meminta Celia untuk melepaskan perisai sihir yang melindungi warga dan juga prajurit. Kemudian Aisha mengabarkan bahwa Haruto selamat dari serangan naga. Celia merasa lega, sementara Haruto kesal karena targetnya menghilang. Flora lalu mengatakan bahwa pria di depannya adalah Haruto. Lantas dia meminta maaf serta berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari bahaya saat praktik di luar kelas. Namun Haruto enggan mengakui hal itu dan meminta Flora melupakan sosoknya. Hal itu membuat Flora sedih, tetapi Haruto punya alasan untuk merahasiakan identitasnya dari kerajaan Beltrum. Sementara Liselot merasa terbantu oleh kehadiran Aishia dan juga Celia. Mereka tidak hanya menyelamatkan rakyat dari monster, tetapi juga mengobati yang terluka. Para pelayan istana sibuk merapikan area yang rusak. Rowana menyembuhkan luka Gustav sambil menjelaskan bahwa mereka diserang oleh kelompok monster dan juga manusia. Kemudian Celia mengambil alih pengobatan Gustav, sementara Rowana menyampaikan bahwa Flora sempat dibawa oleh pria misterius sebelum akhirnya diselamatkan oleh Haruto. Rowana merasa bersalah karena menyuruh Flora kabur, namun Gustav menenangkannya dan meminta semua percaya kepada kemampuan Haruto. Ketika Haruto dan juga Flora kembali, mereka disambut dengan penuh sukacita. Haruto meminta maaf karena tidak berhasil menangkap penculiknya. Liselot menerima keadaan itu dan menyerahkan penjagaan Flora kepada Haruto. Tetapi Flora yang tidak ingin berpisah mengaku tidak sanggup berjalan. Dalam perjalanan ke lantai atas, Haruto menjelaskan bahwa penculik Flora adalah Lucius, pria yang dikenalnya dari masa lalu. Di sisi lain, Lucius yang terluka parah menerima bantuan Fluff yang menanamkan permata ke tubuhnya. Lucius dengan angkuh menyatakan bahwa dia bisa mengalahkan Haruto jika tidak kehilangan tangannya. Namun Fluff membantahnya, menyebut Haruto jauh lebih kuat. Saat ini Haruto meletakkan Flora di kursi sebelum berpamitan, tetapi Liselot meminta Haruto menginap untuk diskusi. Haruto setuju karena ingin berbagi informasi tentang situasi di Amande. Saat diskusi, Gustav menjelaskan bahwa Lucius adalah bangsawan kelas bawah dari kerajaan Beltrum. Dulunya Lucius hampir menjadi pewaris pedang raja sebelum keluarganya jatuh. Rowana menduga dendam menjadi motif penculikan Flora, tetapi Liselot merasa ada alasan lain, terutama dengan keterlibatan Fluff. Mereka merencanakan untuk menangkap Lucius dan juga mencari informasi lebih lanjut. Haruto menyatakan keinginannya untuk menghadiri pesta perkenalan para pahlawan di kerajaan Gelarak untuk bertemu Satsuki yang disetujui oleh Liselot.
Sementara di desa roh, Latifah gembira mendengarkan Haruto kembali. Miharu yang mendengar nama Haruto tanpa sengaja menjatuhkan piring nasi gorengnya, tetapi segera menyusul Latifah menjemput Haruto. Setelah bertemu, mereka pun menyambut Haruto dan juga Celia dengan sukacita. Haruto mengabarkan bahwa dia telah mengetahui keberadaan Satsuki dan berencana membawa Aki ke Gelarak untuk mencari informasi tentang kakaknya. Di kesempatan itu Miharu mulai mencurigai bahwa Haruto adalah Haru, pria yang dia kenal di masa lalu, terutama karena kesamaan mereka dalam menyukai nasi goreng. Setelah makan bersama, Haruto dan juga teman-temannya menikmati suasana desa. Saat ini Liselot dan juga rakyatnya mulai membangun ulang kota yang rusak akibat serangan dari monster. Sebulan kemudian, Haruto menghadiri pesta perkenalan para pahlawan sebagai kesatria. Di pesta itu dia bertemu Satsuki dan juga Takahisa Sendo. Miharu terkejut saat mengetahui Haruto menggunakan nama Haruto Amakawa, nama pria yang pernah mengikat janji dengannya sebelum bereinkarnasi menjadi Haruto. Haruto pun menyadari pertemuannya dengan Satsuki membuka jalan menuju informasi lebih lanjut tentang kakaknya yaitu Aki. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!